wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan materi kelas 9 semester yang kedua, yaitu bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun ruang yang terakhir. Materi ini kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kerucut. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang bola, tentang bola. Namun sebelum pertemuan atau pembelajaran kali ini kita mulai, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa terjaga dan terhindar dari virus COVID-19. Pesan saya, senantiasa tingkatkan semangat belajar, kemudian lakukan protokol kesehatan, jaga imun kita, perbanyak olahraga, makan bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Baik, kita mulai. Bola adalah bangun ruang yang ketiga di materi bangun ruang sisi lengkung setelah kerucut. Nah, apa sih bola itu? Nah, perhatikan tayangan berikutnya. Bola, apa saja nanti yang akan kita bahas? Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita, apa saja yang termasuk dalam kategori bola. Kemudian berikutnya adalah bola itu memiliki unsur-unsur apa saja. Yang berikutnya, bagaimana cara menentukan volume dari bola. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menghitung luas permukaan dari bola. Dan yang terakhir nanti akan kita berikan contoh-contoh soal yang terkait dengan bola, baik volume bola maupun luas permukaan bola. Dan di akhir nanti akan saya berikan satu rangkuman yang terkait dengan bangun ruang secara keseluruhan. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Bola yang ada di sekitar kita ya, bola yang ada di sekitar kita. Nah, ini ya. Sebagai contohnya, ini yang pertama. Nah, ada apa ini? Gantungan kunci ya, gantungan kunci. Gantungan kunci yang ada di ini salah satunya adalah bola biliar ya, atau bola sodok gitu ya. Kemudian ini adalah miniatur dari bola basket, kemudian ini juga miniatur dari bola sepak atau bola kaki gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini, nah sekilas seperti apa ini, tahu bulat ini ya. Jadi bola-bola ubi ya, bola-bola ubi. Nah ini makanan khas ini ya, bola-bola ubi. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada tata surya ya, tata surya. Jadi matahari itu ternyata di dalam tatanan tata surya di jagat raya ini termasuk benda langit yang bisa dikategorikan ya sebesar debu, kecil sekali ya. Jadi matahari itu sebenarnya adalah benda langit yang tergolong kecil kalau dibandingkan dengan benda-benda langit yang lainnya. Nah, ini di pelajaran geografi ini akan dipelajari atau dikupas tuntas di sana. Nah, ini adalah contoh-contoh atau benda-benda yang bisa dikategorikan sebagai bola. Masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Nah, ini kalau bola-bola dalam permainan ini ada bola voli, kemudian ada bola dari softball itu ya, kemudian ini ada bola basket, bola sepak, kemudian ini tenis, bola tenis lapangan, kemudian ini ada bola pingpong. Nah, kalau ini bola apa ini? Ya, bola futsal ini ya, bisa dikategorikan bola futsal. Nah, sekarang yang berikutnya. Sebelum ke unsur-unsur bola, ya, sebelum ke unsur-unsur bola kita harus mengerti bola itu sebenarnya apa. Bisa dikatakan bahwa bola itu tidak lain adalah salah satu bangun ruang
ya, salah satu bangun ruang kategorinya adalah bangun ruang sisi lengkung yang hanya dibatasi oleh satu bidang atau satu sisi yang berupa sisi lengkung. Nah, selanjutnya dalam pembicaraan bangun ruang sisi lengkung, ya, sisi pembatas dari bangun ruang itu berupa bidang lengkung, itu sering disebut sebagai selimut. Nah, dalam hal ini berarti kalau bola itu adalah memiliki selimut bola. Jadi sekali lagi, ya, secara sederhana bisa dikatakan bahwa bola itu tidak lain adalah bangun ruang yang hanya dibatasi oleh satu bidang lengkung yang berupa selimut bola. Nah, unsur-unsur apa yang dimiliki oleh bola? Nah, unsur-unsur apa yang dimiliki bola? Yang pertama, bola itu memiliki satu titik, ya, yang berada di tengah-tengah, di inti dari bola itu. Biasanya dikatakan sebagai atau dinotasikan dengan huruf P. P ini disebut sebagai titik pusat bola, ya, titik pusat bola. Titik tertentu yang berada di dalam bola. Titik tertentu yang berada di dalam bola. Kalau titik itu ditarik ke luar, ya, ke keliling bola, itu nanti jaraknya selalu akan tetap. Kemudian yang kedua ada R. Apa itu R? R adalah jari-jari bola, ya, jarak antara dua pusat bola dengan selimut bola, ya. Jadi kalau dari titik pusat ini ditarik ke bidang lengkung dari bola ini, akan kita dapatkan yang namanya jari. Kemudian yang berikutnya ada jarak yang diukur dari keliling bola, kemudian melalui titik pusat bola, ketemu lagi di keliling bola yang berseberangan di sana. Nah, jarak ini dikatakan sebagai diameter bola, ya, diameter bola. Bisa juga dikatakan bahwa diameter bola itu tidak lain adalah perpanjangan dua kali dari jari-jari. Jadi kalau jari-jari ini diperpanjang sampai di ujung sana, maka akan kita dapatkan diameter bola. Nah, yang berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan rumus volume bola? Bagaimana cara menemukan rumus volume bola? Untuk menemukan rumus volume bola itu bisa kita lakukan dengan menggunakan satu percobaan, ya, dengan menggunakan suatu percobaan, dan masih melibatkan bangun ruang yang lain yaitu kerucut. Nah ini ada satu percobaan, ya. Jadi sediakan wadah yang berbentuk setengah bola dan kerucut yang mempunyai jari-jari dan tinggi yang sama. Jadi ada dua bangun ruang yang ada di sini. Satunya adalah setengah bola, kemudian satunya adalah kerucut, di mana kedua benda tersebut ukurannya itu sama, ya, baik jari-jari dan juga tinggi dari kerucut, ya, jari-jari kerucut sama dengan tinggi kerucut, ya, dan juga keduanya ini ukurannya juga akan sama dengan jari-jari bola. Jadi setengah bola sama kerucut. Kemudian apa yang kita lakukan? Isilah kerucut dengan air sampai penuh. Bisa dikatakan kerucut itu sebagai takarannya. Kemudian dari air yang ada di dalam kerucut itu diisikan, dituangkan pada setengah bola. Nah, kalau sekali kita mengisi, apakah setengah bola itu nanti sudah terisi penuh? Nah, kita lihat percobaannya. Nah, ini tadi ada bola, kemudian dibagi menjadi dua. Nah, yang kita gunakan salah satu saja, setengah bola, ya, setengah bola seperti layaknya mangkok, ya. Kemudian kita ambil satu kerucut sebagai takarannya, di mana nanti jari-jarinya ini, kemudian tingginya itu akan sama dengan jari-jari bola ini. Kita ambil airnya, kemudian kita tuangkan. Nah, kita tuangkan.
Nah, apakah sudah penuh? Ternyata belum penuh. Kemudian kita lakukan lagi. Ya. Kita ambil air lagi, kemudian kita tuangkan lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata kita bisa membuat satu kesimpulan ini. Ya, kita bisa membuat satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ya, ternyata setengah bola yang ada tadi akan terisi penuh dengan cara berapa kali tadi? 2 kali kita menuang air dengan menggunakan wadah berbentuk kerucut. Jadi isi dari setengah bola ini itu tidak lain adalah 2 kali isi dari kerucut ini. Jadi dengan 2 kali kita menuang, kita akan mendapatkan isi setengah bola ini menjadi penuh. Nah, ini baru kita tuliskan ya, secara matematisnya. Nah, rumus prasyarat yang harus kita gunakan untuk menentukan volume sebuah bola itu tidak lain adalah rumus volume kerucut. Apa rumus volume kerucut? Kita ingat kembali, dibuka lagi materi sebelumnya. Volume kerucut dengan jari-jari alasnya adalah R, kemudian tingginya adalah T, itu tidak lain adalah sepertiga pi R pangkat 2 kalikan T. Nah, diingat-ingat lagi nih, volume kerucut sepertiga pi R pangkat 2 kalikan T, di mana pi-nya tidak lain adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kemudian dari percobaan tadi, ya, kita bisa membuat satu kesimpulan yang baru lagi. Kalau tadi setengah bola itu terisi oleh 2 kali isi kerucut, berarti kalau kita ingin mengisi ya, dua belahan bola, maka kita harus mengisinya berapa kali? 4 kali dari kerucut tadi. Jadi yang setengah bola itu 2 kali, yang setengah bola yang lain itu adalah 2 kali. Sehingga kalau kita jumlahkan, berarti untuk mengisi 1 bola penuh, berarti kita harus menuangkan ya, air dari kerucut itu sebanyak 4 kali. Dari sini kita bisa menuliskan, berarti volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita ambil volume kerucut itu apa rumusnya? Sepertiga pi R pangkat 2 kalikan T, berarti sama artinya dengan 4 kalikan sepertiga pi R pangkat 2 kalikan T. Nah, kita sederhanakan ya, 4 kali sepertiga pi R pangkat 2 kalikan T itu tidak lain adalah, nah ini 4/3 pi R pangkat 2 pangkat 3 maksud saya. Jadi 4 kali sepertiga itu 4/3, kemudian R pangkat 2 dikalikan R itu adalah R pangkat 3. Sehingga kesimpulan kita apa? Ya, kesimpulan kita bisa mendapatkan. Jadi rumus volume bola itu tidak lain adalah 4 pi R pangkat 3. Ini kalau bolanya penuh. Ya, kalau ini bolanya penuh. Ya, kalau bolanya tidak penuh bagaimana? Ya, tinggal ini dibagi, misalkan setengah bola, berarti ini tinggal dibagi 2. Nah, ini jadi ini harus kita cermati betul. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, volume dari sebuah bola dengan jari-jari bolanya itu adalah R adalah 4/3 pi R pangkat 3. Cukup sederhana. Ya, jadi hanya yang susah itu menghafal, tetapi tidak perlu dihafal, tetapi kalau misalkan kita ikuti penjelasannya dari awal, itu saya rasa rumus ini nanti akan kita dapatkan dengan mudah. Sehingga kalau kita lupa, ya dengan ilustrasi atau dengan percobaan kita tadi, kita bisa menemukan rumusnya sendiri. Baik, ini volume bola. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan luas seluruh permukaan bola? Nah, ini juga menggunakan percobaan lagi. Bagaimana cara menemukan luas seluruh permukaan bola? Ya. Nah, pakai percobaan lagi. Siapkan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahan yang digunakan?
ada gunting atau cutter, kemudian selotip bolak-balik, kemudian bola plastik, kemudian benang kenur, benang pak tukang itu ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya, caranya yang pertama, nah, bola plastik menjadi dua, ya, belah bola plastik menjadi dua. Kemudian buat beberapa lingkaran dengan jari-jari sama dengan jari-jari bola. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Belahan bola itu kita tengkurapkan ya pada kertas, kemudian ya, dengan spidol atau dengan alat tulis yang lain ya kita buat suatu lingkarannya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, salah satu belahan bola diberi selotip bolak-balik menyilang. Ya, bisa dipahami. Jadi salah satu belahan bola ya diberi selotip bolak-balik menyilang. Kemudian lilitkan, ya, lilitkan belahan bola dengan benang kenur. Artinya yang dililitkan benang kenurnya. Benang kenurnya itu kita lilitkan pada belahan bola yang sudah ada selotifnya tadi. Kita lilitkan secara melingkar sampai penuh. Nah, setelah penuh, ya setelah penuh, digunting ujung-ujungnya. Kemudian lepas kembali lilitan benang kenur. Kemudian pindahkan ke dalam lingkaran yang telah kita buat tadi. Ya, jadi tidak boleh saling tumpuk gitu, nggak boleh. Ya, jadi intinya benang kenur yang sudah ada atau yang sudah kita ukurkan di belahan bola tadi kita ambil, kemudian kita lekatkan atau kita tempelkan pada lingkaran yang terbuat dari belahan bola tadi. Sampai penuh, ya, sampai penuh, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, kemudian yang perlu kita catat tidak lain adalah apa? Ada berapa lingkaran yang bisa tertutup penuh dengan benang kenur tadi? Itu yang perlu kita catat. Nah, dari situ nanti akan kita bisa turunkan rumus luas permukaan bola. Baik. Nah, cara yang kedua, ini cara yang kedua. Ada apa ini? Ada buah jeruk, ya, ada buah jeruk. Nah, buah jeruk ini nanti yang kita butuhkan itu tidak lain adalah kulitnya, justru kulitnya yang kita butuhkan. Ya, nah, nanti buahnya dimakan setelah percobaan, gitu ya. Baik, caranya bagaimana? Hampir sama. Ya, jadi caranya belah bola atau belah buah jeruk tadi menjadi dua, sama persis. Nah, berarti kita membelahnya itu di tengah-tengahnya. Nah, setelah terbelah seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan ini, ambil salah satu, ya, ambil salah satu dari belahan buah jeruk tadi. Nah, setelah itu kulitnya kita kupas. Kulitnya kita kupas ya, setengah bola tadi kita kupas ya. Nah, kemudian dari sini, nah ini ada dua lingkaran. Lingkaran ini dibuat dari mana? Sama seperti yang tadi kita buat tadi. Jadi setengah belahan buah jeruk tadi kita tengkurapkan, kemudian kita cetak lingkarannya. Kita buat dua gitu ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, susun kembali kulit buah jeruk ini pada sebuah lingkaran. Nah, tertutup penuh. Ya, tidak boleh saling tumpuk dan tidak boleh melebihi lingkaran ini. Nah, yang berikutnya, nah, setelah kita tempelkan atau kita susun kembali, nah, kita harus mencatatnya dari hasil percobaan. Nah, kita bisa mendapatkan satu catatan bahwa setengah bola, ya, setengah dari kulit bola tadi, ya, bisa dipindahkan itu akan
menutupi dua lingkaran secara penuh. Kalau tidak percaya nanti dicoba sendiri ya. Jadi setengah bola tadi, kulit dari setengah bola tadi dipindahkan pada lingkaran yang sudah kita siapkan tadi, ternyata bisa menutup dua lingkaran secara penuh. Nah, dari sini akan kita dapatkan satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, dari sini akan kita dapatkan satu kesimpulan bahwa rumus luas seluruh permukaan bola, nah itu seperti ini. Jadi luas bola sama dengan 2 kali ini luas setengah bola ini ya. Jadi luas setengah bola itu sama dengan 2 kali luas lingkaran. Itu kesimpulan awal. Ini luas setengah bola. Padahal kita ingin menentukan luas bola secara utuh. Kalau setengah bola itu ya 2 kali luas lingkaran, berarti kalau luas satu bola itu adalah 4 kali luas lingkaran. 4 kali luas lingkaran. Padahal kita tahu bahwa luas lingkaran dengan jari-jari R itu rumusnya adalah PR pangkat 2. Sehingga luas bola secara utuh jika bolanya itu jari-jarinya R itu tidak lain adalah 4 PR pangkat 2 ya. 4 PR pangkat 2 ini kurang pangkat 2 ini ya. Jadi 4 PR pangkat 2. Nah, ini. Ya, sekali lagi kesimpulan yang kita dapatkan tidak lain adalah rumus luas seluruh permukaan bola dengan jari-jari R adalah 4 PR pangkat 2. Ini kesimpulan yang kita dapatkan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, kita coba soal-soalnya. Contoh yang pertama. Ada sebuah bola mempunyai jari-jari 28 cm. Tentukan volume bola. Ingat, jari-jarinya 28. Ini berarti nanti pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, ini jadi volume bola. Ingat, volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Sama dengan 4/3 kali 22/7 kalikan 28 kalikan 28 kalikan 28. Hasilnya adalah ini. 91.989,33 cm kubik. Ya, ini kesimpulannya. Nah, boleh juga ini tidak dalam bentuk desimal tetapi 1/3 boleh. Ya, jadi tinggal kita masukkan saja R-nya itu kita ganti dengan 28. Nah, kemampuan berhitung kalian sangat dibutuhkan dalam menentukan volume dari bola. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Sebuah benda padat berbentuk setengah bola dengan diameter 42 cm. Kemudian jika pi-nya adalah 22/7, hitunglah luas permukaan benda tersebut. Nah, ini agak harus hati-hati. Sebuah benda padat. Nah, berarti dari sini kita akan mendapatkan satu luasan. Ada berapa luasan? Kalau di sini terkait dengan luas permukaan, berarti di sini juga harus kita lihat luasannya. Luasan itu adalah permukaan yang bisa kita raba dan di situ ada, gitu ya. Nah, kalau bendanya itu padat, berarti ini tidak lubang, tidak seperti layaknya mangkok, tidak. Tetapi seperti halnya ya bakso itu dibelah menjadi 2, semangka dibelah menjadi 2, ya, semangka dibelah menjadi 2, sehingga permukaannya ada 2, permukaan yang datar, ya, permukaan yang datar yang ada di sini pas di tengah-tengah itu berupa permukaannya berupa lingkaran. Kemudian ada permukaan yang lengkung, ya, permukaan yang lengkung, selimut bolanya ini yang lengkung. Sehingga dengan demikian kita bisa membuat satu keputusan bahwa luas benda yang ada di sini ini terdiri dari 2, luas lingkaran dan luas setengah bola. Nah, sehingga cara menyelesaikannya seperti ini. Nah, ini benda berbentuk belahan bola memiliki bola padat ini ya, memiliki 2 sisi atau permukaan, yaitu setengah permukaan bola dan lingkaran.
Kemudian jari-jari itu tidak lain adalah setengah dari diameter. Setengah dari diameter berarti setengah kalikan 42. Jari-jarinya tadi 42. Sama dengan 21 cm. Sehingga luas permukaan benda tidak lain adalah luas setengah atau setengah kali luas bola ditambah luas lingkaran. Setengah dari 4 PR pangkat 2 ditambah PR pangkat 2. Sehingga akan kita dapatkan, ya kita masukkan saja setengah kali 4 kali 22 per 7 kali 21 kali 21 ditambah dengan 22 per 7 kalikan 21 kalikan 21. Kita hitung, kita selesaikan dengan cara menyederhanakan, akan kita dapatkan 2772 ditambah 1386. Ya, sehingga akan kita peroleh, ya, luas seluruh permukaan setengah bola padat ini tidak lain adalah 4158 cm persegi. Nih, ya, jadi diingat-ingat ini kalau setengah bola kita melihat bolanya itu bola padat atau bola rongga. Kalau bola rongga ya langsung setengah dari volume bola itu sendiri. Tapi kalau bolanya padat berarti setengah dari luas permukaan bola ditambah luas lingkaran. Nah, ini perhatikan. Gambar ini adalah sebuah bola yang luasnya adalah 1256 cm persegi. Hitunglah panjang jari-jari bola jika P-nya adalah 3,14. Nah, cara menyelesaikannya, ini yang diketahui justru luasnya. Nah, yang diketahui justru luasnya. Kita harus mengingat rumus luas permukaan bola. Apa tadi? 4 PR pangkat 2. Nah, ini. Luas bola adalah 4 PR pangkat 2, padahal luas bolanya adalah 1256. Ya, sama dengan 4 kalikan 3,14, P-nya sudah disajikan 3,14, kita gantikan kalikan R pangkat 2. Oh, berarti R pangkat 2 sama dengan 1256 dibagi dengan hasil kali ini, yaitu 12,56. Oh, berarti R pangkat 2-nya sama dengan 100. Padahal yang ditanyakan adalah R, berarti R-nya sama dengan akar dari 100. Ya, R-nya sama dengan 10 cm. Jadi panjang jari-jari bolanya adalah 10 cm. Jadi cukup mudah. Berikutnya. Nah, ini yang ketiga. Sebuah bola bekel ini permainan anak-anak zaman dulu ini ya. Sebuah bola bekel dengan jari-jari 3 cm. Carilah volumenya. Ingat, volume bola tadi adalah 4/3 PR pangkat 3. Nah, tinggal masukkan saja nilai R-nya. Ya, R bolanya sama dengan 3 cm. Ya, kemudian ditanyakan adalah volume bola. Volume bola rumusnya adalah, nah, ini 4/3 PR pangkat 3. Tinggal kita gantikan saja 4/3 kalikan, ya, Pi kalikan 3 pangkat 3 sama dengan, nah, ini 36 Pi. Ada kalanya ya jawabannya Pi-nya tidak kita masukkan, tapi masih tetap dalam satuan Pi. Ya. Nah, sehingga kesimpulan kita, jadi volume bola bekel tersebut tidak lain adalah 36 Pi. Kalau ingin menyelesaikan ya nilai sesungguhnya, ya Pi-nya tinggal kita gantikan dengan 3,14. Jadi 36 kalikan 3,14. Selesai. Yang berikutnya contoh yang keempat, soal yang keempat. Nah, masih bola bekel yang sama tadi. Sekarang yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan bola. Ya, tinggal masukkan ke dalam rumus luas permukaan bola. Nah, rumus luas permukaan bola tidak lain adalah 4 Pi R pangkat 2. Ya, dalam bentuk Pi saja, sama artinya dengan 4 kali Pi kali 3 pangkat 2. Sama dengan 4 kali 9 itu 36 Pi. Jadi luas permukaan bola bekel tadi tidak lain adalah 36 Pi satuan luas. Nah, ini beberapa contoh yang sudah saya berikan. Nah, sekarang ini rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan mulai dari awal, mulai dari
tabung. Yang pertama, unsur-unsur tabung itu terdiri dari sisi atas yang disebut sebagai tutup, kemudian sisi lengkung yang sering disebut sebagai selimut tabung, dan sisi bawah yang sering disebut sebagai alas. Kemudian luas permukaan tabung dengan jari-jari R dan tingginya adalah T, itu tidak lain adalah L sama dengan 2πr kalikan T ditambah R, dengan Pi sama dengan 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. Kemudian 3, volume tabung dengan jari-jari R dan tinggi T adalah V sama dengan PR pangkat 2 kalikan T, ya, dengan Pi 3,14 atau Pi 22/7. Sedangkan kerucut itu terdiri dari dua sisi, yaitu selimut kerucut dan sisi bawah yang disebut sebagai alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Luas permukaan kerucut dengan jari-jari R dan garis pelukisnya itu adalah S adalah L sama dengan PR kalikan S ditambah R. Ya, sementara Pi-nya tadi sudah. Kemudian volume kerucut dengan jari-jari alas R dan tinggi T adalah V sama dengan 1/3 PR pangkat 2 kalikan T. Sebentar Pak. Dengan Pi sama dengan 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. Sedangkan yang ketujuh, luas permukaan bola dengan jari-jari R adalah L sama dengan 4 PR pangkat 2 dengan Pi-nya sekian. Dan yang terakhir, yang ke-8, volume bola dengan jari-jari R adalah V sama dengan 4/3 PR pangkat 3 dengan Pi 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. Baik, ini sebagai latihan soal, bisa ditulis ya, bisa ditulis. Ini nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya, atau bisa sebagai latihannya ya. Bisa ditulis ya, nanti bisa dipost gitu ya. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Senantiasa dukung channel Faiz Nabil biar berkembang senantiasa. Yang belum subscribe segera subscribe ya, like dan share. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.